Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rifadiansyah dari kelas 2A. Di sini saya akan kembali mereview materi yang diberikan oleh dosen pengampun, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini dan asistennya yaitu Bapak Dr. Muhammad Rendi Arilayandi. Ini sekarang saya akan menjelaskan tentang bab 4, hubungan sebab akibat atau kausalitas. Tujuan dari ajaran sebab akibat yaitu yang pertama, satu, untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Kemudian yang kedua, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Kemudian selanjutnya ada teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Yang pertama yaitu ada teori konduitus sine qua non atau ekuivalensi atau teori syarat mutlak. Teori ini berdingung teori. Jadi teori ini berasal dari von Bury atau Jerman, dan tiap syarat adalah sebab, dan semua syarat mempunyai nilai sama, karena apabila satu syarat tidak ada maka akibatnya akan lain, dan baik syarat positif maupun negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat, sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akibat konkretnya lain pula. Kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Dan kesulitan teori ini juga adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Kemudian yang kedua ada teori individualisasi, mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus atau mengindividualisasi, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian, dan dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat dari sendiri-sendiri. Jadi bisa dikatakan teori ini dilihat setelah kejadian gitu. Kemudian yang terakhir adalah teori generalisasi. Peristiwa ini melihat peristiwa sebelum kejadian, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum. Dan menurut teori ini harus dicari sebab akibat juga yang sama atau disebut adekuat untuk dapat menimbulkan akibat yang bersangkutan. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Mungkin cukup sekian review yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.